Oh, ngertilah. Dasarmu mengatakan kamu ngerti apa? Apa yang punya kamu, kelebihan kamu apa dari kami? Oh, nggak perlu saya bilang di sini. Apa saya bilang di sini? Saya nggak dibayar kok di sini. Loh, kan udah kelihatan caramu memaparkan. Kamu nggak ada kelebihan apa-apa, cuma terjemahan dan doktrin aja kamu punya. Oh, kamu salah. Ayo. Kamu salah. Kamu katakan Yesus itu adalah Bapa. Dia adalah Hasim. Kata orang siapa? Orang Kristen. Orang Yahudi gimana? Apakah mereka mengakui Hasim itu Yesus? Oh, itu memang sudah dinubuatkan di kitab mereka sendiri, di Yesaya sendiri. Yang paham kitab mereka kamu. Atau kalian atau kamu yang paham kitab Taurat itu dia atau kamu? Kami paham. Paham atau orang Yahudi yang paham kitab mereka? Yahudi itu Kristen diketawain doang, tahu nggak? Kamu berani baca nggak ayat yang saya kasih ini? Ya, saya pun bisa. Kamu berani baca nggak kalau saya kasih ayat? Yahudi aja, saya kasih ayat ini mereka bingung kok jawabnya. Apalagi kamu. Jadi janganlah kamu mau berdebat. Jadi kamu cuma bisa gitu, cuma bisa nunjukin ayat suruh orang baca, cuma itu kelebihanmu. Saya juga bisa. Kalau saya kasih kamu ayat, bisa nggak kamu baca? Gimana? Berani nggak saya kasih kamu ayat, terus kamu bisa baca nggak? Dalam rangka apa baca ya? Dalam rangka kau pertanggungjawabkan dirimu bahwa kamu lebih pintar dari kami yang ada di sini. Gimana? Jangan sok-sokan kasih tunjuk bahasa asli. Ya, kamu kan tadi yang ngatain orang nggak ngerti, nggak paham, nggak ngerti, nggak paham. Jelas kamu cocokologi. Kamu bisa mengerti ayat ini nggak? Saya kasih. Sama, saya kasih kamu juga. Kamu bisa ngerti nggak? Oh ya udah, kalau saya kasih sodorkan aja, Anda masih berkelit-kelit ya udah, nggak usah. Ya, kamu sama dengan Paulus, kau licik. Giliran kamu suruh baca orang bisa. Giliran kita yang suruh kamu baca kamu nggak bisa. Nggak boleh. Orang buat apa? Nggak ada guna. Kamu aja yang bisa kasih tunjuk orang baca gitu. Kamu nggak bisa. Omonganmu itu nggak ada apa-apanya. Ya sama. Makanya saya nongol di sini karena saya kesel dengarkan bahasamu terlalu tinggi tapi ilmumu nggak ada. Ayo, tunjukkan apa yang kamu bisa. Tunjukkan sekarang. Ya kamu sendiri apa yang kamu bisa? Tanya balik. Model begini mau berdiskusi yang mengatakan tadi orang nggak ngerti, orang nggak paham kan kamu. Makanya saya tanya, kamu punya disiplin ilmu apa? Selain terjemahan, kamu punya apa? Kemampuanmu apa selain terjemahan? Ada? Oh, kalau kita Anda nggak paham, makanya saya bilang Anda nggak paham betul. Dasar kecoa ditanya, kamu punya disiplin ilmu apa sampai orang lain yang ada di sini itu tidak paham, tidak ngerti. Emang kamu punya disiplin ilmu apa? Kayak saya nih, kapan kamu mengatakan Al-Quran itu salah? Saya mengatakan, kamu paparkan Al-Quran, saya katakan kamu salah. Kenapa? Karena saya bisa Quran, saya bisa baca bahasa aslinya Al-Quran. Nah, kamu apa yang kamu bisa? Sampai kamu katakan orang nggak paham. Kamu bisa baca bahasa Ibrani? Bisa. Terjemahan aja kan? Nah, makanya kalau dialog, dudukkan dalam dialog kamu itu sebagai narasumber. Jangan kau katakan bahwa dia nggak paham, dia nggak ngerti. Kalau kamu sendiri dasarnya hanya terjemahan, ngerti? Anda diam ya. Anda dengar baik-baik. Kamu yang diam. Kamu yang diam. Tempel. Lu siapa? Lu suruh saya diam. Ini room saya. Lu siapa? Saya jelaskan. Ketika kamu saya bilang kamu siapa? Kamu itu hanya penyembah manusia yang tidak punya ilmu. Ngerti? Lo itu penyembah berhala, penyembah batu lo. Yesus aja kamu nggak sembah, apalagi batu. Cium batu hitam lo. Dasar batu cium batu hitam. Ya, cium saya selalu cium istri, cium anak. Apakah itu menyembah? Cium batu hitam. Beda dengan kamu. Menyembah batu hitam untuk mengurangi dosa. Tuhan yang kau sembah itu punya biji peler 2, batu lagi. Nah, itu kau sembah kan? Sekarang siapa tuh yang cium batu hitam? Yesus punya batu nggak? Jawab. Berapa batu Yesus? Malah dia itu roh. Jadi kamu katakan Yesus itu tidak punya biji peler. Nggak normal dong dia. Kasian kali Tuhan kau itu. Oh, kasihan ya. Oh, iya gitu. Dong. Kau katakan Tuhan tidak punya biji peler, gimana sih?
Kamu durhaka sama Tuhan kau tuh. Daripada dia punya istri 22. Tuhan disamakan dengan Nabi. Dasar. Itu makanya aku bilang, kalau kamu mau berdebat, pakai ilmu, hargai lawan debatmu. Anda mau menelanjangi ayat demi ayat? Ya boleh. Kalau kamu mau berdebat dengan saya, boleh. Silakan. Jangan Anda malu sama ayat Anda sendiri. Saya tidak akan pernah malu sama umat bahlul kayak kalian. Ngerti? Apa yang saya malukan samamu? Kalian penyembah manusia. Tuhanmu mati dibunuh manusia. Tuhanmu dilahirkan oleh manusia. Apa yang perlu saya malukan sama kamu? Kamu tidak bersunat. Kamu makan babi. Terus saya harus malu karena apa? Tuhan diciptakan oleh Muhammad. Dasar bahlul. Tompel lu. Belajar dulu banyak. Baru berdebat. Kamu kalau mau belajar. Jangan katain teman-teman saya nggak paham, nggak ngerti. Mesti. Kalau kamu sudah bisa baca kitabku dalam original teksnya, baru kamu boleh busung dada. Lalu rumah terjemahan kok. Mana sih? Makanya apa? Tidak mengerti, makanya saya jelaskan. Kan dia bilang. Mengatakan orang nggak ngerti. Oke, sekarang saya minta kamu jelaskan kepada saya. Saya mau lihat. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Tuh, siapa yang bilang seperti itu? Udahlah, Anda banyak belajar lagi, jangan sok. Kau suruh, kau punya pendeta yang paling jago di Indonesia hadapi saya. Zulkifli M. Abbas tidak pernah gentar menghadapi penyembah-penyembah manusia kayak kalian. Ngerti? Lu mau camkan itu baik-baik. Lu mau berdebat di mana? Lu mau berdebat di mana? Saya Zulkifli M. Abbas. Lu mau berdebat di mana? Gue tantang lu berdebat terbuka di YouTube. Berani nggak? Berani? Oke. Berani dong. Yang nggak nantang saya aja saya datangin, apalagi you nantang saya. Kalian yang namanya Daniel ya, yang Daniel mau di-live-kan di YouTube. Akan segera saya kita live ya. Boleh ya? Boleh. Oke. Kita debat, kita tentukan waktu. Dasar kucluk. Kalau kamu orang berilmu, suatu saat, detik apapun, kamu sih iya dong. Mana? Bagaimana kalau kita bertanding menghafal dalil-dalil ayat kitab? Kita bertanding menghafal ayat-ayat kitab, gimana? Kalau hanya menghafal, nggak ada guna. Ya, karena memang kamu menghafal pun tidak, apalagi memahami. Kalau mengerti itu ya. Oh, sekarang gampang, kita tinggal ketik ya. Ketik ayatnya dia. Itu kamu. Buat apa hafal? Itu manfaatnya bagi asing. Coba kamu tunjukkan satu seruan Yesus yang ditujukan kepada Kristen. Ada nggak? Seruan apa? Tentang apa? Seruan apa saja? Seruan menyembah Dia kah? Atau apa yang jelas Yesus menyeru kepada Kristen? Ada nggak? Oh, adalah. Ya, tunjuk dalil. Yesus waktu berdoa dia bilang begini. Ya, dia berkata begini, demikian. Nah, bukan saja kepada mereka yang aku berdoa, tetapi kepada mereka yang nanti percaya dalam pemberitaan Injil itu. Jadi kepada setiap orang. Juga di Matius 28. Saya tanya seruan Yesus kepada Kristen layaknya Yesus berseru, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Sekarang mana seruan Yesus selain Eli Eli lama sabaktani? Seruan Yesus kepada Kristen mana? Tunjuk. Itu penggenapan. Memuntah saya lihat kau. Oh, kalau gitu Anda nggak apa lagi, nggak paham, nggak ngerti. Itu lagi yang ingin aku bilang. Berdiskusi dengan saya, Anda ini ganti DPK ini, ganti DPK ini, muka mesram. Saya jawab. Apa aja mau ilmu nggak ada. Ya udah, Anda ngomong sendiri aja deh. Saya kan minta dalilnya, seruan Yesus untuk Kristen mana? Ada nggak? Mana seruannya? Kalau seruan Yesus untuk Islam jelas ada. Shalom alaikum Islam untuk kalian semua. Lukas 24 ayat 36. Nah, sekarang mana? Tunjukkan. Kristen untuk kalian semua. Seruan Yesus mana? Ada nggak? Tadi saya udah jawab. Itu lu tuli ya? Nggak ada. Saya dengar. Kamu hanya berbicara mengenai beritakanlah Injil siapa yang percaya. Sekarang saya minta seruan Yesus untuk Kristen. Ada nggak? Ya udah, kalau sendiri kan percaya, tidak ada seruan Yesus kepada Kristen. Shalom, tanya. Shalom alaikum
Islam untuk kalian semua. Sekarang mana dalilnya? Ada seruan Nabi untuk orang Indonesia enggak? Ada seruan Nabi untuk orang Indonesia enggak? Ada seruan Nabi untuk orang Indonesia enggak? Ya ayyuhan tuntut seperti itu, wahai seluruh manusia. Itu seruan untuk Indonesia, untuk barat, segala bangsa. Yesus juga berkata begitu. Jadikan mana dalilnya? Mana dalilnya? Wahai segala bangsa. Mana seruan Yesus wahai segala bangsa? Dia memerintahkan murid-muridnya supaya murid-muridnya melakukan itu. Ibu Usi bilang begini, pret. Yesus malah membisikkan amanat kepada murid-muridnya, jangan kau ke bangsa lain, tetapi pergilah ke bangsa murid-murid yang hilang dari Bani Israel. Itu seruan Yesus. Mana seruan Yesus untuk memerintahkan muridnya ke seluruh bangsa untuk menjadi hambanya? Mana? Ayat palsu, Matius 24 ayat 19. Itu hanya sampai ayat 15. Di salinan Titus, Vatikanus itu tidak ada. Hanya sampai ayat 15 Matius 28 itu. Matius 28 hanya sampai ayat 15. Inilah yang harus tersiar sampai hari ini. Tentang apa? Tentara-tentara upahan. Malah yang tersiar, beritakanlah Injil kepada makhluk, kepada cacing, kepada nyamuk, kepada kodok. Kayak pendeta agung tuh kemarin tuh. Itu dinas itu lagi nggak ngerti gimana sih? Masa manusia bisa bicara dengan kodok sih? Seluruh segala makhluk itu kan artinya kepada manusia yang bisa berbahasa. Oh, di mana ayatnya? Di mana ayatnya itu? Ya kepada segala makhluk itu kan perintahnya ke segala makhluk. Kepada kodok. Ya, makhluk apa di situ? Makhluk manusia kan? Kodok kata pendeta agung lulusan S3 teologi, segala makhluk itu kepada cacing yang ada dalam perutmu, kutu yang ada di atas kepalamu, itu semua harus diinjilin kata dia. Benar nggak kawan-kawan? Menurut pendeta agung? Benar itu. Benar. Ya udahlah, kalau menurut Anda begitu ya. Ayo, kapan kau mau dialog dengan saya, Bro Daniel? Kapan aja. Ya sekarang gimana? Kalau sekarang jangan deh. Nah, terus kapan? Bang Sul minta nomor HP dia, cuy. Hari nomor Senin aja deh. Ya tinggal nomor HP-nya biar kami akan menyediakan waktu sama dan RD. Nanti ya, kenapa Anda susah? Kenapa Anda takut meletakkan nomor telepon di sini? Usah lah, nggak usah. Kamu takut dibom? Kamu takut dibom ya? Nggak usah di situ. Ya, berarti takut kamu takut apa dibom. sama kalian? Saya nggak takut kok. Ya kalau nggak takut tinggalkan nomornya. Nggak usah. Buat apa saya kasih nomor ya, saya? Katanya nantang. Katanya mau dialog. Iya nanti hari Senin. Iya ke gue kan tanya ke lu tadi kan tujuan Yesus datang ke bumi untuk apa? Jawabnya ngalur gitu. Saya aja yang jawab deh. Coba kalau Lukas 4 ayat 43 itu aja. Ya, jadi sebentar Bang, Saudara Daniel. Kalau Anda ingin berdialog, jangan pernah menekankan Anda tidak paham, Anda tidak ngerti. Itu bahasa nggak bagus. Jelasin aja gitu loh. Gini loh sebenarnya. Nah, begini bro. Nah, makanya waktu saya jelaskan, teman Anda jangan bilang, oh kalau gitu iblis ya. Masa saya belum jelaskan habis, Anda sudah menyimpulkan. Jangan menyimpulkan pendapat saya dong. Dengan dalil. Harusnya. Iya kan saya sudah sampaikan, tapi jangan di sini, bukan di gereja. Kalau di gereja boleh mendoktrin. Kalau di sini Anda sedang berhadapan dengan orang yang beda keyakinan dengan Anda, maka senjata Anda harus dalil, bukan asumsi. Anda diketawain kalau asumsi. Loh, kan saya tunjukin dalil kan, tetapi teman Anda yang menyimpulkan, makanya saya yang berbicara, jangan Anda yang menyimpulkan perkataan saya. Oke, lanjut. Saya nyimak sambil mencatat. Silakan. Kenapa Anda menyimpulkan perkataan saya? Kan itu nggak boleh. Seolah-olah saya yang berkata demikian. Makanya saya bilang diskusi ini tidak sehat. Makanya saya bilang Anda tidak paham dalam rangka karena Anda menyimpulkan perkataan saya. Gak bisa begitu. Masa perkataan saya Anda yang simpulkan? Saya, Saudara Daniel. Ini nomor saya. Silakan dicatat nomor saya, hari Senin kita dialog. Oke.
Saya tanya. Jangan nanti seperti roti hidup itu udah janjian hari Minggu sampai sekarang nggak datang-datang. Biasanya sih orang-orang Kristen itu suka ingkari janji. Tapi jangan begitu, lain kali kalau Anda bertanya kepada saya, ya teman Anda, ya dengarlah orang menjelaskan. Jangan kayaknya dari orang. Ya kalau orang bertanya dijawab terus kita nelan mentah-mentah itu namanya orang goblok. Kita bertanya kan mencarikan sesuatu kebenaran. Kalau jawabannya nggak benar ya kita nyangkal dong. Loh kalau percaya itu namanya doktrin, nggak boleh itu. Namanya diskusi loh. Nggak maksa Anda percaya. Ya itu makanya kamu nggak memaksakan. Nah kalau kita bertanya kamu menjawab, kalau jawabanmu menurut kami salah itu gimana? Jawaban saya belum selesai, kenapa langsung disimpulkan begitu? Kan nggak boleh, bro. Kalau seandainya sedang direkam lalu saya tidak bantah. Ya, oke, yang sudahlah, yang sudahlah. Pak Zul. Kedepannya kita dialog dengan cara baik. Yang tadi sudah. Oke. Iya kan. Tapi hari Senin kita berdialog dengan waktu, dengan ada timernya, itu insya Allah akan baik. Oke, bro. Dengan baik. Ya, kalau dengan baik kan saya juga baik kan, maksudnya begini, coba teman-teman saya tanya, lalu saya menyimpulkan pernyataan teman-teman, kan nggak mungkin, itu kan saya yang salah. Loh, namanya berdebat itu ya bro. Bukan berdebat, tadi kan ranahnya ya diskusi, namanya berdiskusi, itu kan saling tanya jawab, kalau jawabannya nggak sesuai itu kan ya disangkal. Lah kalau kita mau cuma bertanya kan dijawab kita terlalu mentah-mentah itu namanya orang apa? Kita berdiskusi kan untuk mencari kebenaran. Lah kalau kebenaran yang kamu ungkapkan menurut kami nggak benar itu ya perlu kami sangkal. Itu namanya berdebat berdiskusi ya itu. Karena ini diskusi masalah agama, bukan diskusi arisan ini. Kalau arisan dikopi ya keluar duitnya. Anda lo gimana toh kamu itu? Pak Sul gimana sih, masa saya ngomong Pak Sul nggak nangkap maksud saya? Ya nangkap sekali gini loh Mas ya, dalam berdiskusi itu kan dua arah artinya kan kami bertanya, kamu menjawab. Nah kalau jawabanmu itu nggak sesuai dengan konteks, kami ya terutama Mas Zuma yang memahami ya jelas menyangkal gitu loh. Harusnya Anda beri saya kesempatan untuk kalau mau kamu memberi kesempatan timer dan waktu, tinggalkan nomor teleponmu. Mas Zuma sudah ninggalin nomor teleponmu, ayo kita adakan. Saya akan berusaha untuk adil, timer akan saya sediakan, moderator saya akan sediakan. Tetapi langsung sudah dipotong, gimana sih? Kalau dipotong artinya apa? Jawabanmu nggak sesuai dengan pertanyaan di sini. Boleh kamu perkataan saya, perkataan teman-teman kamu potong boleh. Boleh kamu potong. Saya sudah jelaskan habis. Karena apa? Di sini tidak ada timer. Kalau ada timer baru jelas. Di sini kan dari tadi nggak ada timer. Berarti saling memotong, saling menjegal ya sah-sah saja. Kan kita diskusi di sini nggak ada temanya. Kan mengalir saja. Itu jangan diskusi lah kalau nggak mau. Kalau nggak diskusi, kamu nggak kesini ngapain? Namanya nggak diskusi. Ini diskusi tidak ada tema. Tidak ada tema, kan mengalir begitu saja. Nah, waktu bertanya, kamu menjawab, terus jawabannya nggak sesuai dengan apa yang kamu katakan, apa yang kamu maksud. Itu kan teman-teman jelaskan habis, Pak. Ya iya, makanya itu. Ya ampun, gimana ini? Iya, namanya diskusi, Mas. Ya diskusi yang nggak ada temanya ya begini jadinya. Kalau ada tema atau tidak, harusnya bisa diskusi dengan sehat. Kamu itu diam, Pak Zul itu menjelaskan kamu diam. Ya, kamu punya etika apa enggak? Kamu dengarkan saya ini. Saya keras sama kamu ya. Kamu tujuan kamu sini apa? Diskusi atau gimana? Ya kalau diskusi itu diskusi dengan sehat, Pak. Kamu ya. Kamu kalau mau diskusi dengan dijelasin Pak Zul, orang kamu mau diskusi dengan sehat. Baik Mas Dedi. Baik teman-teman yang lain baik ya. Udah Pak Zul. Jadi di sini Mas ya kamu mungkin melihat track record saya ya. Track record saya dalam memoderatori. Insya Allah saya akan berusaha untuk adil. Kamu jangan macam-macam dengan tetapi waktu berdiskusi tanpa tema sah-sah saja itu saling menjegal. Itu sah itu Mas. Kenapa? Di sini nggak ada timernya, nggak ada moderatornya kan? Sah-sah saja itu, tapi jangan sampai menghujat. Ngomong itu kamu dengarkan dulu. Kamu tujuan kamu sini apa? Diskusi atau apa? Oke Bang Sul. Jadi gini Bang Sul. Ini hanya masukan aja sih Bang Sul. Enggak jauh beda gitu loh. Baik Mas Dedi, tolong ditahan. Udah Pro Dedi, saya nggak ada urusan dengan Anda. Baik Mas Dedi, tolong ditahan dulu. Jadi gini Mas ya. Gini Mas Dedi. Tolong Mas Dedi. Sebentar Mas Dedi, saya mute dulu. Gimana sebentar, sudah saya mute. Sudah saya mute. Saya jelaskan. Dalam berdiskusi di sini, kalau tidak ada tema, tidak ada moderator, bebas saling menjegal, saling serobot bebas. Ini namanya diskusi tanpa arah, karena tidak ada temanya.
Jadi jangan kamu mengatakan kok saya menjelaskan langsung diserobot. Ya itu lumrah. Itu namanya diskusi tanpa tema. Kalau ada tema, akan saya pakai timer. Di sini nggak ada timer tadi loh. Saya perhatikan nggak ada timer. Mengalir begitu aja. Siapa yang kuat koneksinya itu yang menang. Tetapi kalau kamu mengajukan tantangan dengan Mas Zuma, silakan kamu hubungi kami. Kalau nggak mau, kamu ninggalin nomor telepon. Silakan hubungi saya. Nomor telepon saya itu ada kok di channel saya. Dan tiap hari kita itu online yang Zoom ini. Silakan tentukan temanya. Temanya apa kamu mau? Oke, Bang Sul. Itu bisa dipahami ya? Ya, Bang. Nanti kita buktikan. Nanti kita buktikan. Jadi, bener mana jadi gini, kamu, ilmu kamu atau ilmunya Bang Zuma? Bener mana? Kebenarannya itu di bener mana? Kamu harus mempertahankan keimanan kamu. Kamu harus mempertahankan agama kamu. Dengan apa? Dengan beradab. Dengan apa? Dengan Alkitabiah. Jadi kalau tema sudah ditentukan, kalau kamu melenceng, saya di sini sebagai saksinya akan meluruskan. Oke, baik. Jadi gini Bang Sul, ya. Jadi maksud saya begini, kita mau diskusi, mau ada tema atau tidak, paling tidak kita bisa diskusi dengan sehat, Pak. Artinya, tidak perlulah kita harus buat aturan baru kita ikuti aturan. Loh, nggak bisa, Mas. Keliru, Mas. Harusnya kita ya, ini harus ada aturan. Kalau nggak ada aturan jadi acak-acakan, Mas. Keliru kamu. Semuanya harus ada aturan. Khusus yang tidak ada tema, khusus yang nggak ada tema, nggak ada timer, nggak ada moderator, bebas kalian. Mau santai-santai, mau teriak-teriak bebas, mau nyanyi-nyanyi bebas gitu loh. Tapi kalau kamu mengatakan tidak udah ada aturan, ya jadi kacau. Ya ini terbukti di sini kan nggak ada aturan. Kacau kan? Iya kan nanti akhirnya kan kacau kan? Jadi kan, lah kamu mengatakan tidak ada aturan kan di sini kacau. Kamu sendiri mengatakan kacau, makanya harus ada aturan, Mas. Keliru omongan kamu tadi itu. Iya, karena siapa yang memulai kan saya nggak begitu. Iya, siapa yang memulai, siapa yang mengakhiri kita nggak tahu juga. Tapi yang di sini jelas tema nggak ada, timer nggak ada, CO host nggak ada, moderator nggak ada, jadinya kacau. Tapi kamu mengatakan nggak usah pakai aturan. Nah ini yang benar yang mana? Bukan nggak usah pakai aturan. Nah, kamu tarik lagi omongan kamu. Saya masih ingat loh, ingat saya masih kuat loh itu. Kamu katakan nggak usah pakai aturan, ya keliru kamu, Mas. Diskusi di sini bebas, di sini bebas ya. Kalau sudah mengkerucut suatu soal, umpamanya kita ngangkat suatu tema, langsung panggil saya. Panggil CEO di sini. Pak Zul, CEO host, moderator, tolong saya dimoderatori di sini supaya saya bisa menjelaskan agama saya. Kalau saya nggak mau pakai moderator, saya nggak mau diskusi di sini. Itu baru fair, Mas. Di sini kamu nggak teriak, nggak meminta ada moderator, nggak meminta ada tema. Yang salah siapa, Mas? Maksud saya begini, Bang. Kalau seandainya tidak ada tema sekalipun, harusnya kita kita diskusi dengan baik-baik, Bang. Kamu ya, di sini ada aturannya. Jadi kalau kamu tidak mau mengikuti aturan, nah berarti Bang bilang ada aturan lagi. Sini gitu loh. Kalau kamu kita tidak mau mengikuti aturan, silakan kamu debat di gereja sana sama bapak pendeta ya. Sekarang kamu bilang ada aturan. Sama Kristen ini jangan dikasih lembek, harus dikasih keras ya. Saya tidak akan diam sama kamu, Daniel. Ya, Kristen-Kristen lain tuh sama saya tuh ya. Kalau ngobrol dengan saya tuh pasti mereka pada minggir ya. Kamu jangan sampai kamu target selanjutnya ya. Saya tekankan sama kamu. Itu saya diskusi banyak dari awal saya masuk. Apa yang diterapkan di Oke, Mas Dedi. Tadi saya masuk baik enggak? Mas Dedi bisa dengar suara saya? Tahan emosi, tolong di mute. Ya, tolong di mute. Jadi begini ya. Ya Mas ya. Kamu niatnya baik-baik ya. Diskusi mengalir saja, teman-teman memaklumi. Tetapi kalau kamu sudah mengkerucut suatu tema yang kami anggap temanya nggak sesuai dengan hati nurani kami, ya jelas kami akan melawan. Nah kalau sudah begitu, harusnya kamu itu memanggil kita yang di sini. Tolong saya dimoderatori, tolong dikasih timer, itu baru benar, Mas. Tetapi setelah ini diskusi bergulir, kamu menyalahkan kita, nggak usah pakai aturan, kamu yang salah. Saya bukan bilang nggak pakai aturan, Mas. Saya bilang. Nah kamu tadi bilang nggak usah pakai aturan. Nah gitu, makanya ditarik kata-kata mungkin kamu salah bicara, saya memaklumi. Tapi ingat Mas ya, di sini kamu boleh keluar masuk, di sini tidak ada larangan karena Zoom ini untuk kita semua. Tetapi di sini ada aturan yang saya tetapkan. Satu, jangan menghujat personal. Saya dengarkan kamu mengatakan goblok lebih dahulu dari Bang Zuma. Saya diam saja. Itu. Kamu kan dari pertama kamu mengatakan Mas Zuma goblok. Itu hati saya sakit, tapi saya mencoba untuk menahan. Saya ikuti irama kamu. Bang Sul, sebelum Bang Sul masuk, kalau begitu Bang nggak dengar kan? Makanya kalau saya diskusi itu tadi kan dibilang
Ya, Yesus itu iblis, makanya kan saya juga saya kan saling menghargai iman Bang Sul juga. Ya karena kayak gini kita clearkan ya, kita clearkan Mas Daniel, kita clearkan, nggak usah kita perpanjang, nggak usah perpanjang. Jadi Bang Sul, saya hormati Bang Sul di sini, makanya saya juga menghormati kamu. Tolong perhatikan suara saya, tolong perhatikan kata-kata saya. Hari Senin jam berapa kamu maunya? Ya udah, nanti saya hubungi nomor Bang Sumar deh. Baik, kamu hubungi, temanya apa, jam berapa. Ingat ya, jangan sampai ingkar. Karena ini ku record, mungkin ada yang melive-kan ini. Ini kalau kamu mengingkari, ya recordmu akan terekam di sini. Jangan membuat malu agama kamu ya, dengan mengingkari janjimu ya. Tentang apa, Bang? Ya silakan tentukan temanya. Mumpung di sini ada Bang Zuma, silakan. Bang Zuma mau tema apa? Hari Senin kita anukan. Jam berapa, temanya apa? Saya ikut aja dengan Bang Daniel. Yang terpenting kemudian adalah ketika kita umat Islam itu menjelaskan pemahaman kami, jangan saudara mengatakan Anda tidak paham, Anda tidak ngerti, seperti itu. Jelaskan aja apa yang Anda ingin jelaskan, kami pun menjelaskan apa yang kami jelaskan. Kita saling menghargai pendapat masing-masing. Karena toh kita beda agama kan gitu ya. Nah, kalau mengenai tema, silakan temanya saya ngikut aja, apapun temanya saya pasti ngikut. Silakan tentukan temanya. Baik ya, aku beri waktu malam sampai siang ya, siang lah. Kalau bisa malam juga nggak bisa. Tentukan temanya apa, jamnya berapa, jam berapa inginnya kamu. Setelah Isya jam 8 atau setengah 9. Jangan terlalu malam karena Mazuma itu Indonesia bagian timur, jadi beda 1 jam atau 2 jam ya. Tentukan temanya. Saya berusaha untuk fair di sini, Mas Daniel. Bang Sul, Bang siapa nih? Ya, saya. Bukan. Bang Zulfikar. Kasih nomornya biar saya kirim temanya. Bentar ya, terus di sini. Jadi gini Bang, saya menghormati iman teman-teman di sini. Saya nggak berani, saya nggak pernah. Bahkan saudara saya juga Muslim, makanya saya nggak suka menghina iman orang. Nah, ya itu makanya Mas, yang sudah ya biar bersudah ya. Iya, makanya saya biasa kita bentrok di sini biasa. Jadi kita clearkan dulu. Clearkan dulu karena apa? Bagaimanapun. Saya pun minta maaf ya kalau saya tadi ada kasar. Ya, saya juga minta maaf Bang. Saya nggak pernah kok memulai menghina orang kok. Saya iman orang saya hargai kok. Ya, kita jadi clear. Ya, tolong kamu tepati janjinya. Itu nomor telepon saya sudah ada. Biar kita diskusikan. Saya juga berkeinginan kamu menjelaskan agamamu dengan benar. Biar Mas Zuma yang mewakili kita menjelaskan agama kita yang benar. Sehingga apa? Dari penjelasanmu nanti barangkali di luar sana itu yang orang Kristen nggak taat jadi taat. Barangkali nanti penjelasan Bang Zuma itu dengan benar dengan Alkitabiah. Teman-teman saya yang Muslim yang keimannya itu lemah bisa menjadi kuat. Itu Mas Daniel. Yang lalu sudah biar berlalu ya. Sorry ya, kita saling memaafkan. Tadi saya udah ngomong agak kasar dan memang itu karena ya saya memaklumi lah, maklum lah ya. Ya jangan diulangi lagi, yang penting jangan diulangi lagi. Di sini 3 poin Mas. Jangan menghujat personal ya. 1, jangan menghujat sesembahan masing-masing. Dan jangan juga berbicara politik. Itu aja yang saya minta. 3 poin itu. Kamu bebas di sini keluar masuk bebas, tidak ada yang larang. Kalaupun kamu jangan di sini jangan diberikan jangan disuruh nggak boleh masuk di Zoom ini. Laporkan dengan saya. Kalau kamu di sini semuanya dilarang gitu, nggak bisa masuk ke sini, nggak dikasih link, laporkan dengan saya. Saya akan tindak langsung meskipun itu teman saya yang Muslim, karena saya masih menganggap kamu itu saudara saya, saudara sebangsa setanah air, meskipun kita berbeda iman. Saya juga capek Mas berdebat dengan penuh asumsi, berdebat dengan omong kosong, berdebat dengan hujatan. Sama kita juga capek, kamu juga capek kan? Sama. Jadi mari ke depannya itu kita berdiskusi, berdebat ataupun apa namanya itu dengan beradab, pakai adab. Yesus juga penuh kasih sayang kan agama kamu. Jadi gunakan itu kesempatan itu. Oke deh Bang. Sip. Saya WhatsApp ke Bang ya. Oke, silakan. Kamu ping aja.
Oke, oke. Oke ya, kalau setelah ini daripada nanti kamu di sini sendirian kan? Nah, teman-teman muslim di sini ada 12 orang. Kamu kan merasa sendirian. Saya harap kamu besok, bukan saya itu meremehkan kamu ataupun merendahkan kamu. Tolong ajak teman kamu untuk mendampingi kamu sebagai saksi bahwa kita di sini bertindak secara fair. Ajak teman-temanmu ke sini, silakan. Oke, Bang. Oke. Ya. Saya tadi diberikan link sama Bro Herdi. Saya masuk aja kan karena saya pikir kan sudah terbiasa masuk Zoom ini. Ya, Bro Herdi, Mas Wasta, banyak yang terbiasa di sini. Saya pikir kan teman-teman di sini kan pasti menyambut kami dengan baik, makanya saya masuk aja kan. Nah, begitu, Bang. Ya, biasa. Jadi namanya ada apa tuh selip kata itu biasa, saya memaklumi. Tapi lain kali jangan diulangi lagi. Tolong di-pin nomor telepon saya, nanti kalau ada link baru, ini kan 24 jam habis. Nanti akan saya sudah ping ya. Oke, ini sudah. Oke. Saya kasih tema aja langsung ya. Atau sebentar. Silakan temanya dikasih. Jamnya berapa? Bikin tema yang bagaimana? Kita Mas Zuma tadi oke nurut aja temanya, kok pakai tema apa aja, oke lah. Jadi ini diskusi atau debat, Bang? Ya, debat juga kalau perlu ya debat, Mas. Biar kamu ditajamkan, persoalannya ditajamkan. Oke. Ya. Oke, nanti akan ada moderatornya, akan ada timer, pembagian timer juga ada. Baik, saya tunggu temanya ya. Terima kasih Mas Daniel atas pengertiannya dan juga teman-teman yang lain ya. Terima kasih untuk kerjasamanya. Kita tahan emosi. Oke, temanya itu ajaran manakah yang beradab Islam dan Kristen? Baik. Bagaimana Mas Zuma, bisa diterima? Mas Zuma? Bisa. Oke. Deal ya. Jam berapa besok ini, Mas Daniel? Sesuaikan aja nanti hari Senin atau Selasa. Selasa apa Senin? Aja kan Bang waktunya. Maksudnya sesuaikan waktunya, takutnya pas waktu hari Senin tiba-tiba Bang Zuma yang ada mungkin berhalangan. Jadi gini aja, katakanlah setengah hari sebelum diskusi dimulai kamu kontak dengan saya. Barangkali ada perubahan kan kita bisa menanggulangi. Iya, betul. Jadi jangan terlalu cepat. Jangan dipepetkan waktunya. Oke ya. Terima kasih Mas Daniel. Saya tunggu untuk jamnya. Tinggal jamnya berapa kamu inginkan. Insya Allah Mas Zuma akan siap melayani. Iya. Oke, terima kasih Mas Daniel. Lebih eloknya lagi, bukan saya mengusir ya. Karena di sini masih katakanlah masih hangat. Ya udah, saya keluar aja ya Bang ya. Nah, itu bukan saya mengusir loh ya. Saya bukan mengusir ini. Oke, enggak apa-apa. Untuk kondusif ya. Enggak, saya paham kok. Ya. Oke, terima kasih Mas Daniel. Iya Bang, ya. Yuk, sama-sama, yuk.